Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Syahraini Fahmirilda. Kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya bekerja di Malaysia. Nah, sebelumnya untuk supaya teman-teman bisa terus melihat video saya, jangan lupa ya untuk subscribe dengan klik notifikasinya, yaitu loncengnya di kanan. Nah, lalu jangan lupa untuk like, komen, dan juga share-nya ya. Bermula dari tahun 2017 akhir, yaitu sekitar bulan September dan Oktober ya. Saya sebenarnya berniat untuk mengantarkan teman saya yang memang berkeinginan untuk bekerja di Malaysia. Nah, dia dari daerah Sibolga datang ke rumah saya di daerah Medan. Nah, itu hanya untuk mengatakan, "Serah, yuk kita kerja di Malaysia. Sekalian kita untuk jalan-jalan." Nah, mendengar apa kata teman saya itu, saya merasa terkejut juga ya. Nah, memang pada saat itu saya juga sudah tidak bekerja sama sekali seperti di perusahaan biasa saya bekerja. Nah, itu aktivitas yang saya lakukan yaitu adalah saya menjalankan marketing level ya. Multi marketing level itu secara online. Nah, itu sudah saya jalani dari tahun 2014 dan sampai dengan saya tidak bekerja lagi, saya masih meneruskan itu. Nah, jadi kembali lagi dengan tadi teman saya yang datang. Jadi saya dengan mengatakan ya terbuka saja ya, bahwasanya dia ingin bekerja ke Malaysia untuk merubah nasibnya. Nah, sekaligus dia ingin membuktikan bahwasanya dia itu bisa jauh dari keluarganya ya, dengan bisa menghasilkan uang juga. Nah, jadi saya mengantarnya, dengan syarat saya hanya sekedar untuk mengantar dia lamarannya untuk menjadi TKI di Malaysia. Tapi kawan saya ini menginginkan saya untuk ikut juga serta dengan dia bekerja ke Malaysia. Rasa hati saya ingin mengatakan tidak, tapi saya segan ya. Maksudnya saya tidak enak hati untuk mengatakan tidak. Cuma saya hanya memberitahu pada dia, kalau memang saya diizinkan dari dulu untuk bekerja ke Malaysia, mungkin saya tidak akan meneruskan pendidikan tinggi saya. Jadi hanya sebatas untuk bekerja ke Malaysia, menghasilkan uang dan bisa membantu keluarga. Nah, jadi saya bilang, mungkin kalau orang tua saya mengizinkan, saya tidak akan meneruskan pendidikan. Tapi karena saya berkeinginan untuk sekolah, untuk meneruskan pendidikan saya urungkan niat saya untuk bekerja ke Malaysia, dan orang tua saya mendukung untuk saya terus bersekolah. Jadi di waktu paginya itu di sekitar bulan September akhir, nah saya mengantarkan dia untuk mengajukan lamarannya di satu perusahaan penyalur jasa. Nah, itu berada di Jalan Gatot Subroto. Nah, saya ikut serta dengan dia, dan dia juga sudah lengkapi berkas-berkas dia dari daerah Sibolga, dari tempat tinggal dia. Nah, untuk mengantarkan lamaran, menjatuhkan lamarannya. Jadi pagi itu dia menginap ya, dari malamnya dia menginap di tempat saya, dan pagi saya berangkat dengan dia ke daerah Gatot Subroto, tepat di perusahaan penyalur jasa itu. Jadi sambil juga dia katakan gini, "Rah, cobalah kita masukkan aja dulu lamaranmu gitu. Mana tahu kan kalau memang iya rezeki aku yang berangkat ya aku yang berangkat. Tapi ya apa salahnya kita berdua-dua bisa berangkat ya. Sekalian kita untuk jalan-jalan di negara Malaysia itu yang tidak pernah sama sekali kita tahu." Jadi gimana ya, karena kita sudah lama berteman dan bersahabat, jadi saya ya udah, aku ada berkas ini, tapi aku jangan harapkan untuk bisa nanti langsung berubah pikirannya untuk bekerja di Malaysia. Dan saya juga ikutkan berkas saya masukkan berkas saya juga. Nah, tepatnya di tanggal 4 Oktober. Nah, itu saya dan dia dipanggil untuk interview. Saya pun terkejut, kenapa bisa saya ikut juga lolos dalam penyeleksian bekerja ke Malaysia. Jadi si kawan saya ini, dia juga ada melamar pekerjaan yang melamar kerja secara online. Nah, dia juga diterima untuk interview di tanggal yang sama. Itu di daerah Tanjung Morawak. Dia sebagai HRD ya. Memang basicnya dia seorang HRD. Nah, jadi dia melamar untuk bekerja sebagai HRD juga. Dan dia diterima untuk interview di sana, sekaligus dia harus bekerja di sana. Jadi saat itu juga saya merasa terkejut juga ya. Saya yang harus interview di penyalur jasa itu tidak berseberangan sama dia gitu. Dan dia harus interview juga di lain tempat.
Jadi dia pilih untuk bekerja di perusahaan kayu itu sebagai HRD di sana, dan saya harus dengan rela hati menjalankan interview di penyalur jasa ini. Jadi saya hanya bisa berkata dalam hati, mungkin ini jalan dari Allah untuk saya bisa merubah keadaan dan merubah nasib saya gitu. Nah, tapi dengan rasa, ya Allah, aku harus tinggalkan kedua orang tua aku dan juga adik-adikku. Apa iya aku bisa sanggup untuk bekerja ke Malaysia ya dengan jauh dari mereka? Tapi saya bismillah. Jadi saya ikuti interview itu, dan hari itu juga saya datang ke perusahaan penyalur jasa ini. Nah, saya untuk lakukan interview. Di situ ramai dengan teman-teman dari berbagai daerah ya untuk bekerja ke luar negeri, dan sekalian saya juga di situ untuk interview. Tapi saya tidak mengharap penuh ya. Kalau memang lulus, ya sudah, bismillah, saya lakukan. Saya bekerja di Malaysia. Dan 2 hari jaraknya dari hari interview saya itu, saya lolos untuk bekerja di Malaysia, tepatnya daerah Selangor, di perusahaan solar panel. Jadi penghasil pembangkit listrik dari cahaya matahari ya. Di situ saya hanya bisa bilang sama orang tua, ya Mak, Ami lulus, karena saya panggilan kecil ya. Saya lulus untuk bekerja di Malaysia dan harus tinggalkan kalian. Saya saat itu tahu bahwasanya orang tua saya tidak lagi muda ya, tidak lagi kuat seperti dulunya, dan harus saya tinggalkan mereka. Dan selama ini memang saya tidak pernah jauh dari mereka, meskipun saya pernah bekerja di lain tempat ya, jauh juga, tadi tidak harus ke luar negeri. Nah, itu harus saya tinggalkan mereka. Jadi yang hanya membesarkan hati saya itu adalah kedua orang tua saya. Bismillah, dia katakan, termasuk ibu saya ya, terutama ibu saya itu, dia mengatakan, nggak apa-apa untuk pergilah ke sana bekerja, mana tahu ada perubahan, dia katakan. Dan kami di sini doakan untuk bisa sehat-sehat saja. Meskipun ditinggalkan, kami selalu doakan Ami untuk sehat di sana dan bisa membahagiakan orang tua, membawa nama baik keluarga. Dan di sana adalah bekerja sebagai perwakilan negara ya, cukup bangga. Bukan buruk untuk menjadi pekerja migran Indonesia, atau kata lainnya adalah tenaga kerja Indonesia yang umum kita dengar ya, TKI. Itu suatu kebanggaan karena kalian lepaskan keluarga, jauh dari keluarga untuk bekerja. Saya harus nangis seperti ini. Jadi saya menjalankan untuk bekerja ke luar negeri itu dalam kurun waktu tahun kontrak ya. Jadi kalau saya harus menjalankan kontrak 2 tahun, dan saya harus tinggalkan keluarga saya selama 2 tahun. Rasa rindu, rasa kangen, nah untuk berkumpul sama keluarga itu harus saya tahan dulu. Tapi tetap komunikasi harus jalan. Nah, kembali lagi, saya nggak mau nangis dulu ya lagi. Jadi di tepatnya tanggal 22 Desember 22 ya, proses saya sekitar 1 bulan lebih ya. Itu saya pemberkasan, setelah lulus saya pemberkasan di November dan sekitar Desember saya harus persiapkan untuk visa calling ya. Visa calling itu adalah pemberkasan terakhir untuk kita langsung flight terbang. Jadi sekitar bulan Desember itu saya sudah bisa, untuk visa calling saya sudah keluar, dan saya juga harus siap-siapkan diri. Tepatnya di tanggal 16 Januari saya terbang ke Malaysia, dan itu saya harus semua barang-barang yang saya bawa itu ya, kita melalui penerbangan Kuala Namu, nah dengan pesawat AirAsia saat itu. Nah saya juga semuanya ya, kawan-kawan yang lainnya diantar oleh pihak keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya, kakaknya, semuanya. Jadi mereka diantar untuk pelepasan lah ya. Nah itu tadinya saya bilang gini sama orang tua, ya kalau bisa nanti ayah datanglah lihat Ami. Nah kalaupun tidak bisa jangan dipaksakan. Lagipun jarak saya sekitar lebih kurang 2 jaman lah untuk ke bandara Kuala Namu, itu dari Belawan ke Kuala Namu ya.
Nah itu jadi mereka untuk memaksakan diri juga pergi di detik ya, saya dekat, kita kan semuanya dikumpulkan gitu ya untuk ke imigrasi. Jadi kita didata semua berkas-berkas kita, semua barang-barang kita masuk bagasi gitu kan ya. Nah itu jadi saya akhirnya ketemu juga dengan orang tua saya, sampai akhirnya saya harus berpisah sama mereka. Saya lihat wajah orang tua saya sampai akhirnya saya masuk ke pintu gate untuk penerbangan ke Malaysia. Orang tua saya termasuk ibu saya menguatkan saya, jangan nangis. Di situ saya mikirkan, rasanya nanti kalau ada apa-apa sama orang tua saya harus jauh dari mereka. Tapi saya nggak mau, sedih hati, saya besarkan hati. Saya bilang, ya, dan mak, jangan nangis ya. Tapi ibu saya menguatkan saya juga meneteskan air mata. Saya ikhlas hati, besarkan hati. Orang tua saya juga merelakan saya untuk berangkat. Saya berangkat dengan pesawat AirAsia menuju Malaysia dan turun di bandara KLIA 2. Itu untuk AirAsia ya, di daerah Sepang. Di situ saya tepatnya sore hari ya, sekitar pukul 4 lebih kurangnya saya tiba di Malaysia. Di situ saya benar-benar, inilah aku pertama kali menginjakkan kaki di luar negeri. Dan niatku memang untuk bekerja, membahagiakan kedua orang tuaku dan membuat keluarga bangga. Nah, kami dan teman saya, ada teman-teman semuanya dijemput dan ditangani oleh agensi yang tepat di sini ya, di Malaysia ini. Nah itu mereka datang untuk melihat kami. Ada sekitar 25 orang ya yang berangkat itu. Aduh maaf ya, ini harus matanya harus melek. Jadi kembali lagi, saya dan teman-teman saya yang lainnya itu dijemput dari bandara KLIA Internasional 2. Nah itu dijemput oleh agensi. Nah kita semuanya dikumpulkan, barang-barang bawaan dan semuanya, paspor gitu ya, itu disiapkan gitu. Jadi ikutilah semua prosedur. Nah kita ke immigrationnya, nah FWCMS ya namanya gitu. Kita untuk sebagai foreigner itu pekerja asing. Nah kita dikumpulkan semuanya, dan saat itu juga kita langsung dijemput oleh bus. Nah di sini katanya kalau busnya ya bus persiaran, bus pariwisata itu kita dijemput ya ke 25 orangnya itu dibawa untuk ke hostel ya. Di sini kondominium Villa Desaria ya, villa kondominium ya, dan ini tepatnya kondominium. Nah di sini kita untuk tempat penginapan ya, tempat kita punya tinggal ya, kita difasilitasi semua, mau penginapan semua, isi rumah, dan semua kita berkumpul dengan satu negara juga ya, Indonesia juga. Nah di sini banyak sport ya, banyak fasilitas. Nanti teman-teman bisa lihat ya di sini di mana sih itu, saya akan jelaskan tidak terlalu detail ya. Nah tepatnya saya tinggal di Villa Kondominium Desaria. Nah itu di daerah Puchong, nah kampung Meranti ya. Di sini ada fasilitas swimming pool, terus ada fasilitas untuk sport court ya, terus ada tempat makan gitu, ada tempat fasilitas ibadah gitu ya. Nah semuanya ada taman, nah gitu. Jadi kita dibuat untuk relax di tempat ini, tinggal di tempat ini dalam jangka waktu tahun kontrak. Nah kita tinggal dan menetap di sini ya. Semua fasilitas dilengkapi oleh agensi, mau kita rumah gitu ya, dapur, semuanya, kamar, dan semua isi di dalam rumah itu. Nah kecuali barang-barang kita sendiri ya yang kita bawa ya. Nah saya ketemu dengan orang-orang di berbagai daerah ya, untuk Indonesia sendiri saya dari Medan, ada juga teman yang dari Pekanbaru gitu ya. Nah lebih banyaknya dari Medan gitu ya, dari daerah Sumatera Utara. Nah berkumpullah kita di satu rumah. Nah
karena saya dan teman-teman saya itu ada 25 orangan ya. Nah, jadi kita ada 2 rumah dipisah ya. Nah, di situ kenal banyak teman. Dan di sini juga di desa Ria ini, nah itu tidak hanya dari Indonesia juga, ada dari Nepal, nah itu memang laki-laki ya, lalu ada dari Myanmar campur laki dan juga perempuan. Nah, mereka punya tempat tinggal yang berbeda dengan kita. Nah, kalau sesuai dengan negaranya ya negaranya disatukan rumah. Nah, dari Nepal ada Nepal juga ya. Nah, itu saya kenal dengan banyak orang di sini. Nah, tahu ya bagaimana budaya dan tahu bagaimana mereka berbahasa. Nah, akhirnya di tanggal mulai dari tanggal 16. Nah, lalu saya mulai ikuti training ya. Kita masuk di tanggal 17, kalau tidak salah tanggal 17 itu kita mulai training, kita dibawa dari bus ada yang jemput dari hostel ke tempat pekerjaan. Nah, itu dengan bus pekerja ya, kita dijemput untuk training dulu, kita mengenal dulu. Nah, mengenal area kilang. Kalau di Indonesia sebutannya adalah kilang itu pabrik ya. Nah, kita mengenal dulu area tempat kita bekerja. Nah, itu saya mulai kenal ya dengan budaya Melayu, orang-orang Melayu di sini. Nah, jadi mulai dengan kenal HRD-nya. Nah, kita di training ya dengan oleh mereka, dan dari 25 orang itu saya terpilih untuk menjadi operator untuk bagian quality, departemen quality. Jadi ada 3 orang yang terpilih. Nah, untuk masuk ke quality ya. Nah, yang selebihnya kan teman-teman yang selebihnya lainnya itu ada mereka langsung ke bagian production ya. Nah, di sini di saat saya untuk di tanggal 18 yaitu kita udah dibekali ya dengan kita dibagi baju Hanwha Kyuseo, nanti bisa lihat juga ya, saya akan tunjukkan melalui insert. Nah, kita ada baju itu warnanya hitam ya, dengan ada logo nama Hanwha Kyuseo. Nah, itu saya bekerja di sana di kilang Hanwha Kyuseo SDN PhD. Nah, itu bergerak di bidang pembuatan solar panel ya, itu untuk ekspornya ke luar negeri juga ya. Nah, saya masuk ke departemen quality. Nah, di situ saya kenal dengan banyak staff ya. Staff itu umumnya dari Malaysia sendiri ya, Semenanjung dan juga Sabah ya. Ada orang Melayu juga di sini dan juga ada orang Sabah juga. Sabah itu ya daerah Kalimantan ya, itu Pulau Kalimantan. Nah, mereka ada di Borneo-nya ya. Bahasa mereka tidak jauh beda dengan kita. Di sini, nah di sini saya lebih tidak terlalu susah ya untuk berbahasa. Kita juga ada kemiripan ya, karena kita satu rumpun, tidak terlalu susah untuk berbahasa. Nah, jadi kita juga bisa, saya sendiri belajar ya untuk mengikuti bahasa mereka. Nah, mereka juga sama halnya gitu, belajar untuk mengikuti bahasa Indonesia gitu, sedikit-sedikit ada beda lah ya. Nah, jadi di sini saya memang udah tahu, jadi tambah pertemanan, tambah wawasan tentang budaya mereka gitu ya, tambah tahu ya bagaimana makanan. Nah, makanan, terus cara pakaian mereka gitu. Hampir umumnya kalau kita bekerja ya status seragamin sama ya. Nah, jadi terutama di sini bahasa. Nah, sedikit belajar ya. Tidak jauh beda. Tapi kalau kita bilang beda, mereka sebenarnya beza. Karena. Nah, kalau kita panggilkan diri kita awak, kalau untuk Indonesia ya dari tepatnya Melayu diri, awak itu kan saya. Nah, bagi mereka awak itu adalah kamu. Nah, tidak terlalu beda lah, boleh dikata sedikit belajar ya. Nah, dari makanan. Nah, makanan di sini sedikit ya berbeda dengan kita ya. Indonesia umumnya suka yang pedas-pedas, suka makanan pedas ya. Tapi kalau untuk Melayu sendiri ada beberapa yang suka makan pedas, tapi lebih kebanyakan mereka tidak makan pedas ya. Jadi di sini ada kari dan juga mereka masak apa ya? Ya ada yang sup ya, tapi sejauh ini memang selama saya bekerja masakannya tidak terlalu beda juga, karena ada juga ya yang juru masaknya itu orang kita Indonesia juga ada. Nah, jadi bisa lah untuk saling untuk rasa itu nggak terlalu susah ya. Nah,
awal 1 bulan ya, hampir 1 bulan saya bekerja di sini. Jadi di sini ada yang namanya dekat tempat tinggal saya di kondominium itu ada hari-hari tertentu ya yang kita bisa pergi ke pasar malamnya. Nah, kalau Indonesia bilang pasar malam itu ya keramaian dengan permainan. Tapi kalau di sini pasar malam itu adalah pusat pasar yang berbelanja. Dibilang pusat pasar pun tidak terlalu besar ya. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan ya. Seperti umumnya kalau siang atau sore hari ya di Indonesia kan ada pasar sore, pasar pagi gitu ya. Nah, itu ya bahan-bahan kebutuhan, bahan-bahan masak ya, ikan yang bahan-bahan basah gitu mereka jual ya. Ada jual makanan ya sebagian juga. Nah, itu jadi kita tertarik seperti itu karena ada perbedaan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kelihatan di sini ya, mereka perjualbelikan apa saat malam. Nah, Indonesia lain juga halnya. Kalau Indonesia pasar malam itu permainan kebanyakan ya, untuk pusat family, bisa untuk keluarga, ya bisa bawa anak-anaknya. Nah, di sini kalau kita mau pergi ke kota, nah sebutan mereka adalah bandar. Ya, jadi belajar sedikit untuk berbahasa mereka. Nah, 1 bulan, 2 bulan saya jalani bekerja di sini. Nah, beda ya untuk penghasilan yang kita dapat. Nah, ini saya pergi untuk penghasilan bekerja ya. Nah, kita di sini juga ya, sebelum itu saya menjelaskan kalau soalnya kita bekerja waktu kerja di Malaysia itu sedikit berbeda di Indonesia. Kalau di Malaysia kita bekerja ada beberapa kilang yang menerapkan untuk 4 hari kerja. Nah, 4 hari kerja dia tidak terhitung dari mulanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak. Dia waktunya berputar. Jadi kalau yang pastinya 4 hari shift. Nah, ada shiftnya ya, shift pagi dan juga shift malam. Nah, jadi dia 4 hari shift malam dengan 2 hari cuti, yaitu mau dia jatuhnya di hari kerja. Nah, yang pastinya kita jalani yang namanya 4 hari shift wajib. Nah, itu di shift pagi dan juga shift malam. Jadi itu selama 1 harinya 12 jam bekerja ya. Kalau di Indonesia kita bekerja mungkin boleh jadi ada yang 5 atau 6 hari kerja ya, dengan start 8 jam ya, start pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Itu 8 jam kerja ya, dengan istirahat 1 jam. Sama di sini 12 jam dengan istirahat 1 jam. Ada juga kita yang saat ini ya istirahat itu 2 kali ya. Di saat break pertama, istirahat pertama dan juga istirahat kedua. Nah, itu kita lalui seperti itu ya bekerja. Jadi 12 jam itu dengan 4 hari kerja. Ada juga beberapa kilang yang mereka 8 jam kerja dengan 6 hari atau 5 hari kerja ya. Nah, saya bekerja di sini 4 hari kerja, shift pagi dan juga shift malam. Nah, jadi melewati selama kurun waktu tahun kontrak, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, dan sampai akhirnya saya juga bekerja di sini sudah menjalani saat ini sudah 3 tahun lebih ya. Nanti di bulan Januari 2021 saya sudah menjalani 4 tahun bekerja dari tahun 2018 Januari sampai dengan 2021 ya. Nah, itu ya 3 tahun lebih lah ya, tepatnya 3 tahun lebih nantinya. Nah, itu kalau dikatakan untuk penghasilan ya. Nah, saya cerita tentang penghasilan lagi. Berbeda dengan di Indonesia, karena kita bekerjanya 12 jam ya, boleh jadi hitungan mata uang di sini ya berbeda dengan Indonesia ya. Di sini memang nominal dia kecil, tapi dia kalau kita di Indonesia-nya nilainya ya nilai uangnya itu, jumlah uangnya sedikit tapi nilainya itu besar. Berbeda dengan Indonesia, jumlah uangnya banyak tapi nilainya kecil ya. Contohnya begini, 1 ringgit untuk di Malaysia sendiri itu nilai untuk uang kita di Indonesia itu adalah Rp3.000 ya. Saya ambil purata ya, tidak berdasarkan nilai kurs ya, nilai kurs mata uang gitu. Jadi 1 ringgit itu 3.000, saya ambil purata aja ya, Rp3.000. Berbeda dengan Indonesia, 3.000 itu ya uangnya pasti 1.000-1.000-an itu banyak ya. Nah, di sini dengan kita 1 lembar itu kita bisa memegang uang sejumlah 3.000 Indonesia. Jadi di sini saya bekerja 1 bulan itu digaji dengan standar 1.200 ringgit, yaitu kalau diuangkan Indonesia itu sekitar
hampir kurang lebih 4 jutaan ya 4 juta ya, kurang lebih 4 jutaan gajinya untuk 1 bulan. Nah itu belum lagi ditambah dengan adanya lembur ya, overtime, ditambah dengan overtime lagi, ditambah dengan kalau kita ada overtime di hari publik ya, public holiday. Nah itu kita hampir sering seperti itu ya, ada public holiday-nya ada di bulan-bulan tertentu gitu. Jadi itu akan bertambah lagi untuk gaji kita ya, total sekitar kita bisa dapat di angka 7 juta. Nah lumayan kan. Nah saat saya dulu bekerja di perusahaan keuangan ya, perbankan, nah itu gaji saya sebagai staff ya, staff operasional juga ya, staff permandan juga, yaitu di angka 3.500.000. Nah di sini bisa mendapatkan 2 kali lipat dari itu ya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin Allah sudah menunjukkan jalan seperti ini dulu untuk hidup saya, bekerja di luar negeri dan bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga saya. Nah saat ini juga saya bisa berbaur, saya bisa merasakan bagaimana negara orang ya, ibaratkan ya, sekaligus juga saya tahu tentang Malaysia. Nah di sini juga selain saya dapat gaji, fasilitas kesehatan saya diberikan juga ya. Fasilitas kesehatan itu kita diberikan untuk klinik. Jika kita sakit, kita bisa mengajukan permohonan untuk ke pihak ya kita, yang saya selama tinggal dan bekerja di sini ada yang namanya warden. Nah warden itu adalah pengasuh kita ya, mereka yang memantau kita selama tinggal di sini. Nah apa aktivitas kita mereka harus tahu ya, semua data-data diri kita itu mereka ada simpan gitu. Jadi nah tidak perlu khawatir tinggal di tempat hostel ini, kita dijaga oleh security juga ya, jadi tidak sembarang orang dari luar masuk ke dalam, hanya khusus pekerja yang tinggal di Desaria ini yang diamati ya, diawasi gitu. Jadi dengan adanya pengasuh gitu, jadi kita aman ya dari luar, dan tempat tinggal suasana ya itu aman, nyaman ya, jauh dari bising, jauh dari keramaian, dan juga untuk kegiatan kita keluar pergi itu kita harus memang izin ya, tidak sembarangan gitu. Mereka memang memfasilitasi kita, mengamankan kita juga ya, jangan menjaga kita. Jadi kalau kita sakit, nah kita hanya cukup bilang sama pihak warden untuk mengantarkan kita ke klinik, dan itu 100% mereka yang menanggung ya, terkecuali kalau memang ada penyakit yang harus mengharuskan kita untuk dibawa ke rumah sakit. Nah itu mungkin ada sebagian juga ya ada menanggung sendiri lah kalau memang itu tidak tercover ya, tercover untuk asuransi kita ya. Nah sesuai dengan sesuai dengan limit ya, limit kita untuk sakit berobat gitu. Jadi saya sudah menjalani selama kurang lebih 3 tahun lebih ya, kurang 3 tahun lebih ini. Nah merasakan juga yang namanya pernah sakit gitu ya, diberi obat juga gitu ya. Jadi ya seperti itu. Yang kata orang di luar sana, bekerja nanti menjadi TKI itu bukan mudah gitu. Jadi tidak sama sekali ya, menjadi pekerja migran itu adalah perwakilan negara sebenarnya. Kita pendatang devisa untuk negara, nah kita penghasil devisa untuk negara. Nah itu pejuang ringgit ya kalau di Malaysia. Kita pekerja migran Indonesia, nah bekerja memang benar-benar dengan tujuan. Jadi sepulang ya nanti dari Malaysia kita menghasilkan ya, kita tidak hanya sebatas datang ke negara orang ya sudah tidak membawa apapun gitu. Jadi berbanggalah untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Bukan buruk ya, bukan negatif, tergantung memang niat dari orang itu sendiri untuk bekerja ke luar negeri, tujuannya apa dulu gitu ya. Kalau hanya sekedar tujuan untuk jalan-jalan, mereka mungkin menghabiskan uang untuk mereka foya-foya, mereka happy gitu. Tapi kalau memang mereka punya tujuan begitu bekerja di Malaysia, tidak dalam waktu yang cukup lama-lama ya, mereka menjalankan tahun kontrak, lepas dari situ berangkat dari Malaysia mereka harus menghasilkan, dan mereka harus bisa berguna juga ya. Dan ibaratkan kalau mau berniaga atau punya usaha ya, dia punya modal, nah gitu ya.
bukan tidak sedikit lah teman-teman saya juga yang bekerja di sini sudah ada bisa membangun rumah sendiri kan, sesuatu yang bagus ya. Nah itu juga bisa memberangkatkan kedua orang tua, berumroh, nah itu sesuatu yang membanggakan. Nah bisa menolong orang gitu, itu sesuatu yang membanggakan. Nah sejauh ini saya juga cukup ya bahagia juga ya, senang juga tahu daerah-daerah di sini, tahu dia berbaur dengan mereka gitu, bisa ya mendapat banyak teman gitu ya. Nah jadi kita tahu di sini budaya seperti apa, tidak hanya orang Melayu, orang India juga ada di sini, orang Chinese-nya juga ada gitu. Ya suatu pengalaman hidup yang luar biasa hingga membawa saya ke negara orang, menginjakkan kaki di negeri jiran Malaysia ini. Nah mungkin inilah jalannya Allah berikan. Tidak banyak sih yang saya harapkan, ya cuma satu, sebalik saya dari sini, sepulangnya saya dari sini, saya bisa membantu keluarga ya banyak harapan yang lainnya. Nah itu tidak akan saya jabarkan sini ya. Jadi saya cukup senang dan cukup bahagia mungkin melalui teman saya juga. Nah terbuka jalan saya juga ya itu saja yang bisa saya ceritakan. Ya dibilang suka dukanya di sini ada, ya namanya kita jauh dari keluarga ya, pasti ada kangen, sedih, bahagia saat kita ada masa-masa tertentu, seperti hari raya ya, seperti ya lebih tepatnya setiap hari raya itu kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga ya. Kalaupun ada ya kita hanya bisa pulang kampung untuk bercuti gitu. Kalau kita mau melanjutkan lagi bekerja di sini ya paling nggak kita harus pulang kembali ya, balik lagi ke Malaysia. Kalau kita tidak mau menyambung kontrak lagi ya kita harus end kontrak ya, kita pulang gitu. Nah apalagi saat ini saya berkeinginan untuk pulang kemarin itu, tapi keadaan tidak membaik ya. Ibaratkan keadaan saat ini kita tahu ya semuanya dalam masa wabah virus corona. Jadi semua aktivitas ataupun kita ingin bepergian ke luar negeri itu dibatasi dulu ya. Kalaupun bisa urungkan dulu untuk sementara waktu penyebarannya ya sangat cepat ya, manusia ke manusia. Dan itu pihak dari Kilang sendiri, saya tempat bekerja ini memang ya menjaga betul kita untuk terhindar ya. Minimalnya kita harus memang menjalani prosedur SOP dari pihak Kementerian Kesehatan Malaysia sendiri ya. Nah, itu kita harus dengan menggunakan face mask ya, masker. Habis itu kita harus sanitize, membersihkan tangan ya, mencuci tangan gitu, dan tidak ada kontak rapat sama orang-orang yang lainnya. Kita harus jaga jarak ya, minimal 1 meter. Nah itulah saat ini dari sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini juga itu belum berakhir ya untuk wabah virus corona. Jadi di seluruh dunia sudah mewabah. Nah untuk saat ini ya bersabar hati, banyak-banyak berdoa sama Allah, karena Allah yang memberikan penyakit dan Allah sendiri yang akan mengangkat penyakit itu juga ya. Sekian dulu pengalaman saya di sini, ya mudah-mudahan ini bisa jadi suatu cerita ya untuk teman-teman ya, bahwasanya untuk bekerja ke Malaysia itu tidaklah, kalau kita menjalankannya dengan secara legal ya, saya masuk kemarin secara legal, nah itu akan bagus penanganan di sini. Tapi kalau secara ilegal, nah itu yang sangat disangsikan ya. Ya sekian dulu cerita pengalaman saya, mudah-mudahan bisa jadi ya sedikit banyaknya atau bisa jadi pengetahuan bagi teman-teman, nah menginspirasi juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk dukung. Bye.